Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Anggraini dengan NIM 2120202218. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sosiologi mengenai lembaga pendidikan, ciri-ciri, fungsi, dan macam-macam lembaga pendidikan sosial. Yang pertama, pengertian lembaga sosial. Menurut Harton dan Wood, lembaga sosial bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan pula organisasi. Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal. Sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisaran pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain, lembaga adalah proses yang struktur atau tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Yang kedua, ciri-ciri lembaga sosial. Menurut John Lawrence Gillin dan John Phillips Gillin, ada 5 ciri lembaga sosial, yaitu: pertama, lembaga sosial merupakan himpunan pola-pola pemikiran dan tingkah laku yang dalam kegiatan kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Kedua, lembaga sosial mempunyai tarif kekekalan tertentu. Yang ketiga, lembaga sosial mempunyai berbagai saran untuk menepati tujuan. Yang keempat, lembaga sosial mempunyai lambang atau simbol yang khas. Kelima, lembaga sosial mempunyai tradisi lisan maupun tertulis yang berisikan rumusan, tujuan, sikap, dan tindak individu yang mengikuti lembaga tertentu. Yang ketiga, pengertian lembaga pendidikan. Kata lembaga dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern adalah asal mula, bakat, bentuk asli, dan badan keilmuan. Dalam bahasa Inggris, lembaga dalam pengertian fisik disebut institut atau saran atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan lembaga dalam pengertian non-fiksi atau abstrak adalah institution atau suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa dan mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti misal. Jadi, yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Orman Muhammad Anthony Asyabani menyebutkan bahwa ada 5 pendidikan Islam. Kelima ciri tersebut secara ringkas sebagai berikut. 1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan kandungan, metode-metode, dan alat-alat bercorak agama. Segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga peninggalan orang yang soleh. Kedua, meluasnya perhatiannya dan menyeluruh kandungan-kandungan kurikulum yang betul-betul mencerminkan semangat, pemikiran, dan ajaran-ajaran adalah kurikulum yang luas, menyeluruh, dan memperhatikan pengembangan dan bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajaran dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, ciri-ciri keseimbangan relatif di antara kandungan-kandungan kurikulum dari ilmu-ilmu dan seni atau kegiatan pengalaman-pengalaman yang bermacam-macam. Kurikulum dalam pendidikan Islam sebagaimana ia terkenal dengan penyeluruhan perhatian dan juga menaruh perhatian untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh dan juga saling lengkap melengkapi. Macam-macam lembaga serta fungsinya. 1. Lembaga pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama karena dalam keluarga ini anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Fungsi dan peran pendidikan keluarga. Yang pertama, pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral.
Yang keempat, meletakkan dasar-dasar keagamaan. Dan yang kelima, memberikan dasar pendidikan sosial. Yang kedua, lembaga pendidikan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat merupakan perangkat yang kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik warga negara. Sekilas dikelola oleh formal dan kronologis dan berhalu pada falsafah dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan peranan sekolah. Peranan sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Menurut Suwarno, ada 6 fungsi sekolah, yaitu pertama, mengembangkan kecerdasan, yang kedua, pemikiran, pengetahuan, spesialisasi, efisiensi, sosiologi, konservasi dan transmigrasi kultur, dan transisi dari rumah ke masyarakat. Yang ketiga, lembaga pendidikan masyarakat. Lembaga pendidikan yang dalam istilah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebut dengan jalur pendidikan non-formal ini bersifat fungsional dan praktis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja peserta didik yang berguna bagi usaha pendidik taraf kehidupannya. Pendidikan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pendidikan diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. Kedua, peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah atau drop out. Yang ketiga, pendidikan tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek. Yang keempat, peserta tidak perlu homogen. Yang kelima, ada waktu belajar dan metode formal serta evaluasi. Yang keenam, sistematis ini pendidikan bersifat praktis dan khusus. Yang ketujuh, keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan peningkatan taraf hidup. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai lembaga, ciri-ciri, fungsi, serta macam-macam lembaga pendidikan sosial.